Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basirah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang menggenggam keluarga kita dalam setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik daripada perjalanan kehidupan kita di alam dunia ini, tidak lepas daripada genggaman, tilikan, pengawasan dan pengawalan Allah Rabbul Izzati. Mulai dari sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam, semuanya itu berada di dalam genggaman, tilikan dan pengawasan Allah Rabbul Izzati. Wala takmaluna min amali illa kunna alaikum suhuda. Tidak ada sebesar zarah pun yang kita perbuat dalam hidup ini, mulai dari sejak kita bangun pagi di waktu subuh hingga kita kembali tidur di waktu tengah malam, malaikat Allah lah yang menjadi saksi dan bukti terhadap apa yang kita perbuat. Selawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait wa sahibul hajat, Bapak Habibi sekeluarga, dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Desa Kebumen serta para ulama dan Tuan Guru Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, Tuan Guru Tarekat Saziliyah, serta Jamaah Tauhid Rabbani dan ibu-ibu serta bapak-bapak, para muhibbin dan para pencari Tuhan masyarakat Pulau Rupat, Kabupaten Bekalis yang dirahmati Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang mukmin yang muttaqin, maka wajib bagi dirinya mengkhatamkan ilmu tauhid ini sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya, supaya kita tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutarakan kepada setiap hambanya, wa anna ila rabbikal muntaha. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah asal dan akhir perjalanan pulang dan kembalinya kamu, kata Allah. Begitulah Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada setiap hambanya. Ketika hambanya itu mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya, apa kata Allah kepada kita ini? Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya aku ini adalah tempat pulang dan kembalinya kamu, kata Allah. Kalaulah kita ini tempat pulang dan kembalinya kepada Allah, tentu sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia ini,
dan sebelum ruh itu melepaskan akang cangkangnya. Bagaimana setiap kita ini telah mampu mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin. Karena orang yang mengenal Allah dengan pengenalan sempurna zahir dan batin, maka dialah orang yang tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Karena Allah katakan apa kepada kita ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asalmu itu adalah aku, tentu pulang dan kembalinya tetap kembali kepada aku. Di mana datangnya situ pulangnya, di mana hilang di situ dicari. Kalau memang asal kita ini adalah Tuhan, tentu pulang dan kembalinya tetap jadi Tuhan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membukakan tabir rahasia akan diri kita ini supaya kita sadar dan tahu bagaimana kita ini mampu memahami akan rahasia diri kita ini yang sebenarnya, sehingga kita benar-benar tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita tidak tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah, karena hati dan jiwa kita ini terhijab, hati dan jiwa kita ini terantai dan terbelenggu oleh dunia, nafsu dan akal fikir kita, maka Allah akan mengatakan kepada kita ini adalah orang-orang yang buta dan orang-orang yang tersesat dan tempat pulang dan kembalinya adalah neraka. Inilah yang Allah utarakan kepada kita. Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, pasti dia buta di akhirat, wa adalun sabila. Dan dialah orang yang tersesat, tempatnya di neraka. Kalau Allah menjelaskan kepada kita bahwa orang yang buta itu adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, lalu kita bertanya, ikra dan meniti ke dalam diri kita ini, buta yang bagaimana yang Allah maksudkan di dalam surat Bani Israel ayat 72 ini? Apakah buta mata zahir yang ada di kepala ini, atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu ini, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Orang yang buta mata hatinya, itulah sebenarnya yang dikatakan Allah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Kalau kita tilik kembali ke dalam diri kita, Bapak Ibu, buta mata hati yang dimaksudkan Allah itu, apa makna yang sebenarnya? Buta mata hati yang dikatakan Allah adalah orang yang tersesat itu maksudnya, Bapak Ibu, siapa yang tidak mengenal diriku di waktu hidup ini, maka di waktu matinya pun dia tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di dunia ini, maka di akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku yang wujud dan nyata pada dirinya, maka dia tidak akan pernah mengenal aku yang wujud dan nyata di luar dirinya. Mereka itulah sebenarnya orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Maka bagaimana supaya kita ini tidak tersesat dalam kehidupan dunia dan akhirat kita? Maka wajib bagi kita, Bapak Ibu, mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin, sehingga kita benar-benar sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya, kita telah mengkhatamkan ilmu tauhid ini. Sekiranya Bapak Ibu besok subuh kita ditetapkan Allah atas ajal dan kematian kita, maka malam ini mesti khatam kita memahami ilmu tauhid itu. Tapi kalau ilmu fikih, andai kata Allah beri kita ini usia 100 tahun, 150 tahun, ya, habis usia umur kita yang 100 tahun dan 150 tahun itu, Bapak Ibu, yang namanya ilmu fikih dan ilmu syariat itu tidak akan pernah khatam-khatamnya. Tapi ilmu tauhid wajib khatam sebelum datangnya ajal dan kematian itu.
Kalau kita benar-benar yakin bahwa Allah itu adalah tempat pulang dan kembalinya kita. Makanya Allah telah ingatkan kepada diri kita ini, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Pasti kamu akan datang dan kembali kepada aku masing-masing dan satu persatu, kata Allah. Tapi ingat, kata Allah, siapa yang datang dan pulang kembali kepada aku masing-masing, kama khalaqnakum awwala marrah, datang dan kembalilah kamu kepada aku sebagaimana awal mula pertama kali aku menciptakan dan menjadikan dirimu, kata Allah. Asal mula kejadian diri kita ini adalah fitrah dan suci, maka pulang dan kembalinya tetap dalam keadaan fitrah dan suci. Makanya sebagai seorang mukmin yang telah mengimani Allah sebagai Rabbul Izzati di dalam hidup ini, maka wajib bagi diri kita ini untuk mengenali siapa diri sejati kita, siapa sejati diri kita ini, dan siapa si amal diri kita, supaya pulang dan kembalinya kita kepada Allah itu tetap membawa diri Tuhan. Karena Allah ingatkan kita, Bapak Ibu, siapa yang datang menghadap aku membawa segudang amalnya, maka amalnya akan aku hisab. Siapa yang datang menghadap aku dengan ilmunya, ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Siapa yang datang kepada aku membawa ma'rifatnya, ma'rifatnya juga akan aku tanya. Tapi siapa yang datang menghadap aku membawa diriku, itu adalah urusan aku, itu adalah hak aku. Tidak aku hisab amalnya, tidak aku minta pertanggungjawaban atas ilmunya, dan tidak pula aku tanyai ma'rifatnya. Kalau ia memang betul-betul datang menghadap aku, kembali membawa akan diriku. Inilah makna yang sebenarnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita ini Tuhan, kembalinya tetap jadi Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah dan kembalinya kita tetap kepada Allah? Untuk memahami ini lebih dalam, lebih detail, supaya kita benar-benar selamat dunianya, selamat akhiratnya, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum ruh itu melepaskan akang cangkangnya, sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia atau alam syahada ini, Bapak Ibu, di mana wajib bagi diri kita itu untuk menelusuri akan rahasia diri kita supaya kita tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah. Karena Allah memang jelaskan kepada kita, wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Rabbmu itu, aku ini, kata Allah, adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan dirimu. Kalau Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup kita, maka wajib bagi setiap mukmin yang mengimani Allah sebagai Rabbnya, wajib kita mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin, supaya kita selamat pulang dan kembali kita itu kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ilmu mengenal Allah ini, Bapak Ibu, ilmu ma'rifat itu amatlah mudah, amatlah senang. Karena sebelum Allah mewajibkan kepada kita namanya ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, haji, dan ibadah yang lainnya, maka yang pertama kali Allah fardukan kepada Nabi dan Rasul, kepada hamba ini, adalah awaludin ma'rifatullah. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kali Allah ajari kepada kita ini, sebelum Allah fardukan kepada kita perintah ibadah, maka yang pertama kali yang Allah kenalkan kepada kita itu adalah awaludin ma'rifatullah. Awal mulanya kita beragama, wajib kita mengenal akan Allah, Bapak Ibu. Karena Allah itulah ruhnya ibadah, Allah itulah hakikatnya daripada ibadah dan ketaatan yang kita perbuat. Maka jikalau kita tidak mengenal Allah akan rahasia dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, maka ibadah yang kita perbuat itu akan menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Ini yang dijelaskan oleh baginda Rasul kepada kita.
La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Belum sempurna ibadah kita, tidak sah ibadah kita kalau kita tidak mengenal Allah yang kita ibadati. Maka mengenal Allah itu Bapak Ibu bukan hanya sebatas mengenal namanya, tapi kita benar-benar mengenal diri yang punya nama. Karena dikatakan al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu adalah esa. Tidak berpisah namanya dengan dirinya, tidak pula bercerai dirinya dengan namanya. Itu artinya al-ismu wal musamma wahid. Setiap nama pasti ada orangnya. Apapun nama yang kita sebut pasti ada wujudnya. Disebut namanya Mik, ini orangnya Bapak Ibu. Disebut namanya spidol, ini orangnya. Disebut namanya papan tulis, ini orangnya. Ketika disebut Allah, yang mana wujudnya, yang mana orangnya. Ini yang mesti kita pahami sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya. Kalau kita tidak mengenal diri yang punya nama, hanya bertuhan kepada nama, hanya bertuhan kepada lafaz dan asma. Ingat, Allah katakan apa kepada kita Bapak Ibu? Wa minan nasi may ya'budullah ala harfit. Ada sebahagian daripada hambaku, kata Allah, dia mengaku mengingat aku, mengaku mengenal aku, mengaku beribadah kepada aku, tapi sayang, kata Allah, yang diingatnya, yang diibadatinya bukanlah aku, tapi yang diingatnya itu adalah huruf Allah dan lafaz Allah. Karena Allah itu bukanlah berupa huruf, berupa asma, tulisan dan kata-kata Bapak Ibu. Allah itu bukanlah huruf alif lam lam ha. Allah itu bukanlah asma, lafaz, huruf dan kata-kata. Siapa yang mengatakan lafaz Allah, huruf Allah, tulisan Allah itu adalah Rabbul Izzati, lalu itu yang kita hadirkan di dalam hati kita, itu yang kita ikat di dalam ruhani dan batin kita, itu yang kita bayangkan, itu yang kita khayalkan, itu yang kita imajinasikan. Itu artinya Bapak Ibu, kita telah menjadikan asma dan huruf Allah itu menjadi berhala di dalam hati dan pikiran kita. Inilah yang dimaksudkan oleh baginda Rasul. Man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa yang menyembah lafaz Allah, menyembah huruf Allah dan tulisan Allah, lalu dia tidak mengenal diri yang bernama Allah, tidak mengenal orangnya, tidak mengenal wujudnya, maka itu adalah suatu kekafiran. Padahal Allah itu adalah nyata Bapak Ibu. Ini yang dijelaskan oleh baginda Rasul kepada kita. Innakum satarawna rabbakum ayyana. Sesungguhnya kamu benar-benar melihat dan menyaksikan Allah itu. Allah yang nyata, Allah yang wujud, Allah yang terang dan Allah yang jelas. Kalaulah alam semesta ini nyata, wujud dan terang Bapak Ibu, maka Allah itu lebih nyata, lebih terang dan lebih jelas lagi dibandingkan nyata dan terangnya alam semesta ini. Kalaulah diri kita ini wujud, nyata, terang dan jelas, maka Allah itu lebih wujud, lebih nyata dan terang lagi dibandingkan wujud nyata dan terangnya diri kita ini. Kalau Allah itu benar-benar wujud, kalau Allah itu benar-benar nyata dan terang Bapak Ibu, tidak ada sesuatu apapun yang mampu menghijab dan mendinding akan wujud nyatanya diri Allah itu. Karena memang dia satu-satunya Bapak Ibu. Disitulah Allah menerangkan, Allah menjelaskan akan rahasia keahatan dirinya. Apa kata Allah? Kul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah itu adalah ahad. Ahad itu maknanya Bapak Ibu adalah esa. Esa itu maknanya adalah satu, ya. Satu itu maknanya adalah tunggal. Tunggal itu maknanya hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maksudnya
Dia yang wujud semata-mata. Dia yang wujud semata-mata. Kalau dia yang wujud semata-mata, Bapak Ibu, itu maknanya tiada diri yang lain selain daripada dirinya. Tiada diri yang lain selain dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya dia satu-satunya. Kenapa manusia tidak mampu memandang akan wujud nyatanya Allah itu, kalau memang hanya dia satu-satunya yang ada seisi alam ini, Bapak Ibu? Ini yang selalu Ustaz utarakan kepada jemaah untuk mendekatkan pemahaman kita, untuk mengenal dan memahami akan kewujudan Allah itu. Apa kata Ustaz? Kalau di dalam sebuah piring, Bapak Ibu, nah, kita isi namanya duku, Bapak Ibu. Duku, Bapak Ibu tahu kan? Nah, kalau di dalam piring atau dalam cembung ini kita isi namanya duku sepenuh-penuhnya, pertanyaan Ustadz, bisakah Bapak Ibu menemui ya yang namanya kurma di dalam ini? Bisa nggak Bapak Ibu menemui kurma di dalam piring ini atau cembung ini? Tidak. Berarti yang Bapak temui, yang Ibu dapatkan itu adalah benar-benar duku, Bapak Ibu. Karena memang duku isinya sepenuhnya. Kalau memang duku isi sepenuhnya, maka kita tidak akan mungkin mendapatkan sesuatu yang lain selain daripada duku itu. Karena dia cuma yang wujud semata-mata di dalam piring itu. Ini apa maksud yang sebenarnya? Kalau Allah itu adalah wujud, wujudnya satu-satunya, tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Pertanyaan Ustadz, mampukah Bapak Ibu menemui sesuatu selain daripada Allah pada sisi alam ini? Bisakah Bapak Ibu mendapatkan sesuatu selain daripada Allah sisi alam ini? Tentu Bapak Ibu tidak akan pernah mendapatkan dan menemui sesuatu selain Allah pada sisi alam ini. Karena memang Allah cuma satu-satunya yang wujud dan yang nyata. Bikulli syai'in muhit. Dialah Allah itu meliputi akan segala sesuatu. Kalau Allah yang meliputi segala sesuatu, maka segala sesuatu itu tiada lain adalah tajalli kenyataan untuk memandang akan nyatanya dirinya. Karena tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Atau segala sesuatu ini, karena hanya dia satu-satunya yang ada, Bapak Ibu, maka seisi alam ini tiada lain bentuk lain daripada rupa wujud dirinya. Inilah maksudnya, bahwa dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diri aku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya akan diri aku. Begitulah sebenarnya pandangan hati kita itu mampu memandang Allah di atas segala-galanya. Kalau kita telah mampu memandang Allah di atas segala-galanya, itu artinya Bapak Ibu, itulah pandangan yang putus. Itulah pandangan yang makrifat itu. Itulah pandangan yang tidak ada dosa di situ. Apa kata Rasul? Man nazara ila sayyin malam yarallaha fihi fahuwa batil. Siapa yang mampu memandang kepada sesuatu, apa itu kepada ayahnya, kepada ibunya, suami dan istri, anak cucu dan menantunya, kepada jamaahnya, kepada tuan gurunya, lalu dia tidak mampu memandang Allah pada ayah dan bundanya, dia tidak mampu memandang Allah pada suami dan istri, anak cucu dan menantunya, maka itulah pandangan yang buta, itulah pandangan yang berdosa, itulah pandangan yang tidak berfaedah. Ini artinya Bapak Ibu, pandangan yang berfaedah, pandangan yang putus itu adalah pandangan yang mampu memandang Allah dari segala yang wujud dan yang ada ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, para ulama kasyaf, orang-orang arif billah,
memberikan jalan kepada kita ini, supaya hati kita itu mampu memandang Allah di atas segala-galanya. Apa kata mereka? Suhudul wahda fil kasrah. Pandang yang satu pada yang banyak. Yang satu itu adalah Allah, yang banyak itu adalah sisi alam ini. Itu maksudnya bahwa Allah lah yang wujud dan yang nyata pada sisi alam ini. Yang kedua, suhudul kasroh fil wahda. Pandang yang banyak pada yang satu. Itu maksudnya bahwa sisi alam ini adalah tajalli untuk memandang akan nyatanya wujud diri Allah yang tunggal dan yang ahad itu. Suhudul wahda fil wahda. Pandang yang satu maka tampak yang satu. Pandang Allah yang tampak Allah. Allah lah yang memandang dan menyaksikan akan wujud dirinya di luar dirinya. Di luar dirinya itulah kenyataan untuk memandang akan rupa dirinya. Begitulah para ulama kasab menghantarkan pemahaman makrifat itu, supaya kita ini betul-betul tidak terpandang sesuatu yang lain selain daripada dirinya. Kalau terpandang sesuatu yang lain selain daripada Allah, Bapak Ibu, maka itulah yang dikatakan namanya dosa itu. Wujuduka zanbun. Adanya dirimu yang terpandang, yang tertilik, yang merasa dirimu yang wujud dan yang bersifat. Itulah yang dikatakan namanya dosa itu, Bapak Ibu. Itu yang dikatakan dengan syirik. Jadi syirik itu, Bapak Ibu, yang sebenarnya jangan sampai terlihat ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau terpandang diri yang lain selain daripada dirinya, maka itulah yang disebut namanya syirik itu. Maka ini yang dijelaskan oleh Allah. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Itu maksudnya. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Kalau engkau yang merasa wujud, engkau yang merasa bersifat, engkau yang merasa hayat, sama basar kalam ilmu qudrat dan iradat, maka selama itu kamu tidak akan pernah mengenal aku. Akulah yang sebenar wujud dan yang sebenar bersifat itu. Tapi bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti mengenal aku. Bila engkau tidak lagi merasa engkau yang wujud, tidak lagi engkau yang merasa yang melihat, tidak lagi engkau yang merasa yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, disitulah engkau mengenal akan aku. Dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri itu. Inilah yang mesti kita pandang Allahnya, apa yang dilihat oleh mata. Ya, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan kita ini melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, Bapak Ibu, maka yang terpandang adalah teman dan sahabat, ayah, bunda, suami, istri, dan anak, cucu, dan menantu. Tapi pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Itu maksudnya apa yang dipandang oleh mata, tanggapi bahwa itu tiada lain nyatanya akan diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Itulah bentuk lain daripada rupa diri aku, kata Allah. Rupanya kita ini, Bapak Ibu, hanyalah satu tetes dari sebuah lautan. Apa maksudnya? Kita ini satu tetes dari sebuah lautan. Kalaulah Allah itu adalah sebuah lautan, Bapak Ibu, ini kias Bapak Ibu ya. Kalaulah Allah itu lautan, maka alam dan diri kita ini itu satu tetes daripada lautan itu. Itu maksudnya sesungguhnya diri kita ini satu tetes bahagian daripada diri Tuhan itu juga. Ini yang Allah maksudkan, waja'alulahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu bahagian daripada diriku, kata Allah. Karena aku cuma yang ada sebelum adanya kehidupan. Aku cuma yang ada sebelum adanya kata ada itu. Sejak dahulunya, sekarang yang akan datang. Aku cuma yang ada sebelum kata itu ada dan sebelum adanya kehidupan itu. Dan dirimu juga tidak pernah ada. Kapan dirimu tidak pernah ada?
Sejak mula adanya dirimu, kamu tidak akan pernah ada. Kapan sejak mula adanya dirimu itu tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud, sejak Allah itu menyatakan innani anallah, la ilaha illah ana. Sesungguhnya aku ini adalah Rabb. Aku ini Tuhan, namaku Allah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, tidak ada yang bersifat awal, akhir, zahir dan batin, melainkan yang benar-benar wujud, yang benar-benar bersifat awal, akhir, zahir dan batin, itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Begitulah Allah itu benar-benar qiyamuhu binafsihi, Bapak Ibu, berdiri dengan sendirinya. Maka sebelum kita diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, haji dan ibadah yang lainnya, maka wajib bagi kita ini mengenal Allah terlebih dahulu. Sebab kalau kita tidak mengenal Allah, Bapak Ibu, bagaimana kita menghadirkan ruhani dan jiwa kita ini untuk bisa ingat kepada Allah? Tidak mungkin, Bapak Ibu, kita ini bisa ingat Allah kalau kita belum mengenalnya. Contoh saja, Bapak Ibu, teman Ustadz, Bapak Ibu, ada namanya Pak Aprison. Walaupun Ustadz sebutkan nama teman Ustadz itu Aprison, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu mengingat diri Pak Aprison itu? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Tapi bisakah Bapak Ibu mengingat ayah, bunda, suami, istri, anak, cucu, menantu? Walaupun ayah bunda kita jauh sekarang ini dari tempat kita mengaji ini. Bisa atau tidak? Bisa. Itu disebabkan karena kita mengenalnya. Kita telah berjumpa dengan dirinya. Kita telah menyaksikan dirinya. Dan kita telah bertatap wajah dengan dirinya. Begitulah sebenarnya, kalau kita benar-benar ingat Allah itu, jalan satu-satunya adalah ma'rifatullah. Kenal Allah lebih dahulu. Karena Allah itulah hakikat diri. Allah itulah hakikat sekalian alam. Kalaulah Allah itu hakikat diri dan hakikat sekalian alam, itu maknanya, Bapak Ibu, Allah itulah yang dikatakan seakmal diri. Allah itulah yang dikatakan sejati diri. Allah itulah yang disebut namanya diri sejati, dan Allah itulah yang disebut namanya diri yang sebenar diri. Lalu bagaimana mengenal akan dirinya itu? Untuk mengenal dirinya, inilah amat sangat mudah. Ini yang diajarkan Rasul kepada kita. Apa kata Rasul? Man tolabal maula bigorin nafsin faqad dolalan ba'ida. Barang siapa ingin mencari dan menemui Allah keluar daripada dirinya, dia ingin mencari Allah ke gunung, ke hutan, ke gua, maka dia tidak akan pernah mampu menemui Tuhannya. Ke gunung, ke gua, ke hutan belantara, maka dia sangatlah berada pada kesesatan yang sangat jauh, kata Rasul. Untuk mencari dan menemui Allah itu, Bapak Ibu, tidak jauh, Bapak Ibu. Iqra ke dalam diri, center ke dalam diri, bertafakur kita ke dalam diri. Kalau kita mau iqra ke dalam diri, bertafakur ke dalam diri, insya Allah, Bapak Ibu, Allah yang wujud, Allah yang nyata itu benar-benar mampu kita temui pada diri sendiri. Walaupun diri sendiri, namun diri sendiri bukanlah kenyataan akan wujud diri, Bapak Ibu. Akan tetapi diri sendiri inilah bentuk lain daripada rupa akan dirinya. Makanya orang-orang arifin selalu membuat suatu kias, Bapak Ibu. Kalau Allah itu memang terang, wujud dan nyata, andai kata kita ambil senter, Bapak Ibu, lalu kita cari di mana-mana, di lubang semut, di gua, tidak kita pernah menemuinya, Bapak Ibu. Tapi ketika kepala senter itu, Bapak Ibu, kita arahkan ke diri, disitulah kita kaget bahwa diri yang kita cari selama ini itu tiada lain adalah diri sendiri. Ya, orang yang demikian itu, Bapak Ibu,
Taubahnya sama seperti ikan mencari air, Bapak Ibu. Nah, ini cerita Bapak Ibu untuk menghantarkan ini. Seekor ikan, Bapak Ibu, sudah berenang di dalam air, ya, 7 hari 7 malam, hilir mudik, Bapak Ibu. Dia ingin mencari air, tapi air yang dicarinya tidak kunjung bertemu, Bapak Ibu. Namun ketika itu ikan itu berpapasan dengan sahabatnya yang bernama Tunggul Kayu yang berada di air itu. Lalu ketika itu Tunggul Kayu yang ada di dalam air itu, Bapak Ibu, memperhatikan bahasa tubuh daripada sahabatnya ikan itu. Apa kata Tunggul Kayu? Kayaknya temanku ini ikan, pasti dia ingin mencari sesuatu. Tapi apalah yang dicarinya ya? Aku ingin tahu, kata Tunggul Kayu tadi. Maka ketika ikan tadi berpapasan dengan dirinya, disitulah Tunggul Kayu itu bertanya kepada sahabatnya ikan itu, wahai sahabatku ikan, aku sudah memperhatikan dirimu 7 hari 7 malam hilir mudik, seolah-olah kamu ingin mencari dan menemui sesuatu. Benarkah itu wahai saudaraku ikan? Benar wahai sahabatku Tunggul Kayu. Sudah 7 hari aku nih mondar-mandir ingin mencari air, tapi air yang aku cari selama ini tidak kunjung aku temui. Lalu Tunggul Kayu tadi itu diam dan senyum, Bapak Ibu. Kenapa dia diam dan senyum? Karena dia tahu air yang dicarinya itu tidak di mana-mana. Sebab kalau ikan itu tidak hidup dalam air, lalu hidupnya di mana? Lalu ketika itu apa kata sahabatnya Tunggul Kayu tadi? Wahai saudaraku ikan, kalau engkau benar-benar ingin mencari dan menemui air, kamu tidak perlu hilir mudik, keingin bahasa ustadznya. Tidak perlu kamu mondar-mandir. Cukuplah kamu bertafakkur ke dalam diri. Iqra ke dalam diri, beruslah ke dalam diri, center dirimu. Kalau kamu mau berwukuf ke dalam diri, mau bertawaf ke dalam diri, mau beruzlah ke dalam diri, mau berikrar ke dalam diri, insya Allah air yang akan kamu cari selama ini pasti kamu akan menemuinya. Baiklah saudaraku Tunggul Kayu, mulai saat dan detik ini saya tidak akan kemana-mana, saya akan ikrar, menilik dan menyenter ke dalam diri. Rupanya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika ikan itu benar-benar dia ikrar menilik ke dalam diri, disitulah dia kaget, rupanya air yang dicari selama ini tidak di mana-mana. Sebab apa? Dia selama ini telah berada di dalam air itu. Sebab kalau ikan tidak hidup dalam air, lalu hidupnya di mana Bapak Ibu? Itulah rahasianya. Kalau kita ingin mencari dan menemui Allah, jangan cari dan temui Allah itu kemana-mana, tapi tilik ikrarlah ke dalam diri. Ini yang diajarkan oleh orang tua kita, orang-orang yang kasab, orang-orang yang arif billah. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya, kata Allah. Makanya Allah ajak kita ini berpikir. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa kamu tidak mau menilik dan menyenter ke dalam dirimu? Siapa dirimu yang sebenarnya? Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Aku ini telah wujud menjadi rahasia dirimu. Kenapa tidak kamu pahami, kata Allah. Balil insanu ala nafsi basira. Siapa sebenarnya yang melihat pada matamu itu? Siapa sebenarnya yang mendengar pada telingamu? Siapa sebenarnya yang berkata pada lisanmu? Siapa sebenarnya yang berpikir itu di dalam akalmu? Siapa yang berkehendak di dalam hatimu? Siapa sebenarnya yang paham di dalam akalmu itu? Dan siapa yang bergerak dan berjalan itu di pada kakimu? Itu semuanya adalah aku, kata Allah. Akulah yang hidup pada dirimu itu. Begitu Allah mengajak kita ini berpikir, merenung dan bertafakur ke dalam diri, supaya kita mampu menemui akan dirinya yang wujud dan yang nyata, maha nyata dan segala yang nyata, Bapak Ibu. Maka ini yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada kita, supaya kita mampu menemui Allah itu. Apa kata Rasul? Jalannya kenalilah akan diri. Jadi mengenal Allah itu jalannya Bapak Ibu, kenali akan diri ini.
Ini yang dijelaskan oleh beliau. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Al insanu siri wa ana sirrahu. Sesungguhnya insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia dirinya. Makanya siapa yang kenal dirinya, pasti dia akan Allah, karena Allah itulah sebenar-benarnya yang menjadi rahasia dirinya. Kalaulah Allah itu yang menjadi rahasia diri kita, Bapak Ibu, mana sebenarnya yang dikatakan diri Bapak Ibu itu, kalau Allah yang menjadi rahasia diri kita? Lihat, yang dikatakan diri Bapak Ibu itu, inilah yang disebut namanya dengan hayat. Jadi diri Bapak Ibu itu sebenarnya itulah yang dikatakan hayat. Hayat itu artinya hidup. Yang hidup itulah yang diri kita. Yang hayat itulah yang diri kita. Kalaulah yang hayat itu diri kita, hayat itu baru ucapan Bapak Ibu. Hayat itu baru sebutan. Setiap yang disebut pasti jelas orangnya. Setiap yang disebut mesti jelas wujudnya. Mana yang dikatakan si hayat itu yang sebenarnya? Yang dikatakan hayat itu pada diri Bapak Ibu, inilah yang disebut namanya dengan nyawa. Nyawa itu nyata wujud Allah. Kalaulah yang dikatakan hayat adalah nyawa, mana yang dikatakan nyawa itu Bapak Ibu? Karena setiap nama ada orangnya. Yang dikatakan nyawa itu, itulah yang disebut namanya dengan napas. Yang keluar masuk, yang turun naik melalui hidung nih Bapak Ibu. Ini yang Ustadz katakan, kadang kita sulit mencari namanya nyawa dan hayat pada diri kita. Padahal kita setiap saatnya bernapas Bapak Ibu. Ya. Kita sulit mencari si hayat, kita sulit menemui si nyawa pada diri kita, padahal kita setiap detiknya kita bernapas, sama seperti ikan mencari air. Sulit baginya mencari air padahal dia sudah berada di dalam air. Rupanya yang dikatakan hayat adalah nyawa, yang disebut nyawa itu adalah napas. Pertanyaannya, kalaulah yang dikatakan hayat itu adalah nyawa, yang dikatakan nyawa itu adalah napas, mana sebenarnya yang dikatakan napas? Yang dikatakan sebenar napas itu Bapak Ibu, itulah yang disebut namanya dengan ruh. Yang sebenar nafas itu ruh. Siapa ruh itu? Makanya Allah bertanya kepada Muhammad, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Maka jawablah hai Muhammad, sampaikan kepada mereka yang bertanya itu, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Kalau makna harfiahnya, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan aku. Itu makna secara syariat. Makna secara hakikatnya, jawablah Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya ruh itu tiada lain adalah aku. Kenapa ruh itu tiada lain adalah aku? Apa sebabnya? Ini mesti tahu kita jalan ceritanya. Sebab Nabi katakan likulli syai'in bisababihi. Tiap-tiap sesuatu pasti ada sebabnya. Tidak mungkin makna hakikatnya ruh itu dia lain adalah aku kalau kita tidak tahu jalan prosesnya. Siapa ruh itu yang sebenarnya? Ini yang kita mesti pahami. Ruh inilah yang disebut namanya dengan sifat Bapak Ibu. Ruh itu yang disebut namanya dengan sifat. Sifat ma'ani, sifat yang 7. Nih. Ya, ruh itu yang dikatakan sifat Allah. Sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, hayat.
Ya. Sama, basar, kalam, ilmu, kuda, iroda, dan hayat. Sama apa artinya? Sama ini artinya yang mendengar. Basar itu maknanya yang melihat. Kalam itu maknanya yang berkata. Ilmu itu maknanya yang mengetahui. Kudra itu maknanya yang kuasa. Iroda itu maknanya yang kehendak. Hayat itu maknanya yang hidup. Kalaulah ruh itu dikatakan sifat, sama, basar, kalam, ilmu, kuda, iroda, dan hayat, siapa sebenarnya yang mendengar itu? Siapa sebenarnya yang melihat? Siapa sebenarnya yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup? Sebenar-benarnya yang mendengar, yang melihat, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup, itu tiada lain adalah zat. Zat itulah sebenarnya yang mendengar. Zat itulah sebenarnya yang melihat, yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup. Siapa zat itu? Zat itu aku, kata Allah. Siapa nama aku itu? Yang si aku itu siapa? Yang aku itu adalah Allah. Maka disitulah Allah mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana fazalikumullahu rabbukumul haq. Innani anallah la ilaha illa ana fazalikumullahu rabbukumul haq. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada yang wujud dan yang nyata. Tidak ada yang mendengar, melihat, dan berkata, mengetahui, berkuasa, dan hidup, melainkan aku. Fazalikumullahu rabbukumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Maka itulah rahasianya. Rupanya Bapak Ibu, yang sebenar-benar diri itu, diri Bapak Ibu itu, itulah yang dikatakan diri yang sejati. Yang sebenar-benarnya diri Bapak Ibu itu yang dikatakan sejati diri. Si akmal diri. Siapa si akmal diri? Si akmal diri itu tiada lain adalah Allah. Makanya kata Rasul, siapa yang sudah kenal dirinya, pasti dia mengenal akan Tuhannya. Siapa yang sudah kenal dirinya pasti kenal Tuhan. Kenapa? Karena dirinya itulah sebenarnya wujud nyata diri Tuhan itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal dirinya, siapa yang sudah mengenal dirinya, bahwa dirinya itu adalah hayat, nyawa, nafas, suruh, sifat, dan zat, maka disitulah dia mengenal akan Tuhannya. Itulah jalannya. Makanya Nabi menyuruh kita ini, Iqra center ke dalam dirimu. Siapa yang mau Iqra menyenter ke dalam dirinya, pasti dia mampu menemui Tuhannya. Karena Tuhannya itulah sebenarnya rahasia daripada dirinya yang sesungguhnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Tapi ingat, siapa yang sudah melihat Tuhannya, siapa yang telah bermuwajah, bertatap wajah dengan Tuhannya, maka ketika itulah dirinya itu mati. Jadi orang mengenal Tuhan, orang yang telah berjumpa dengan Tuhannya, maka ketika itu dirinya itu mati. Ini yang disebut namanya binasa. Ini yang disebut namanya fana.
Ini yang disebut namanya dengan karam. Ini yang disebut namanya hancur. Ini yang disebut namanya hapus. Jadi siapa yang mengenal Tuhannya, siapa yang berjumpa Tuhannya, siapa yang menyaksikan Tuhannya, maka ketika itu dirinya fana, dirinya mati, dirinya binasa, dirinya hapus, dirinya sirna. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Robnya, maka ketika itulah dirinya itu binasa, Bapak Ibu, hapus. Makanya orang-orang tua kita mengatakan, ya dengan bahasa sindiran, bagi orang tua yang tak paham, takut dia, anak-anak tak boleh mengaji ilmu tauhid, nanti cepat matinya. Ya, anak-anak tidak boleh belajar tauhid, cepat matinya. Benar atau salah kalimat itu, Bapak Ibu? Benar itu. Sebab apa? Siapa yang telah mengenal Tuhannya, pasti dirinya tiada. Bila engkau ada, aku tiada. Bila aku tiada, engkau yang ada. Maka sebenarnya aku nilai yang dirimu itu, itulah wujud nyatanya diriku. Jangan engkau merasa ada, jangan engkau merasa wujud. Kalau Allah wujud, lalu kita merasa wujud juga, maka telah ada dua Tuhan di situ, Bapak Ibu. Contoh saja, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu punya kebun sawit 10 hektar, Bapak Ibu, udah ada sertifikatnya. Dibeli tahun 2010. Rupanya tahun 2025 ini ada pula orang mengaku, ya, kebun sawit Bapak Ibu yang 10 hektar itu mengaku dia yang pula punya. Kenapa? Dia ada pula sertifikatnya. Satu lahan, 2 sertifikat. Padahal Bapak Ibu belinya 2010, dia baru 2025 ini mengaku pula dia punya lahan itu, dia punya sertifikat. Marah enggak Bapak Ibu tuh? Tentu marah. Tidak mungkin lah satu lahan 2 sertifikatnya. Aku wujud, kata Allah. Kamu ngaku pula merasa wujud di situ. Padahal aku nih wujud dengan sendirinya, kamu wujud diwujudkan. Aku hidup, kamu merasa pula hidup di situ. Padahal aku hidup dengan sendirinya, kamu hidup dihidupkan. Jadi jangan kita merasa pula yang wujud, merasa pula kita yang hidup. Cukuplah Allah yang wujud dan yang hidup sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Kita jangan ngaku-ngaku pula, Bapak Ibu. Inilah rahasianya. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka ketika itu dirinya binasa, mati itu. Kenapa? Karena orang yang matilah yang bisa menyaksikan Tuhan itu. Orang hidup tak bisa menyaksikan Tuhan. Apa kata Rasul? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan Tuhan. Walaupun Tuhan itu wujud, Tuhan itu yang ada semata-mata, terang, jelas, kamu tidak akan pernah melihat akan nyatanya wujud Tuhan yang terang dan jelas itu, sehingga kamu benar-benar mati. Jadi orang yang mati yang bisa lihat Allah. Orang hidup tak bisa lihat Allah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lihat Allah, pertanyaan Ustadz, mau nak Bapak Ibu berhenti jadi orang? Kalau tak mau berhenti jadi orang, tak bisa lihat. Orang yang benar-benar ikhlas mau mematikan dirinya, maka dialah yang mampu melihat dan menyaksikan Allah yang maha wujud itu. Kalaulah orang yang mati yang mampu melihat Tuhan, Bapak Ibu, pertanyaannya, mati yang bagaimana yang dimaksudkan Rasul kepada kita ini? Apakah mati secara syariat atau mati secara makna hakikat? Kalau mati secara syariat, berpisahnya ruh melepaskan cangkangnya ini. Maka tidak semua orang yang melepaskan tubuhnya dari cangkangnya ini, ruhnya dari cangkangnya ini, tidak semua orang mampu menemui dan mengenal Tuhannya itu. Tapi orang yang benar-benar mampu melihat dan menemui Tuhan itu adalah orang yang mati di waktu hidupnya. Inilah pesan Nabi kepada kita, mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum ajalmu datang. Nih,
mutu qabla antamutu. Matikalah dirimu sebelum kamu mati. Itu maksudnya mati sebelum habisnya usia umur, mati sebelum ruh melepaskan cangkangnya, mati sebelum datangnya Israel, mati di dalam hidup. Apa makna yang sebenarnya mati di dalam hidup? Mati sebelum habisnya usia umur. Matikalah keakuan dan kesadaran dirimu yang merasa dirimu itu wujud dan bersifat. Kalau kamu udah keluar dari dirimu, kamu tidak lagi merasa wujud dan bersifat. Ketika itulah kamu dikatakan mati. Pada saat mati kamu, siapa yang sebenar-benar wujud? Siapa yang benar-benar wujud? Yang benar-benar wujud itu tiada lain adalah Dia. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ini yang wujudullah lah. Kalau Dia yang benar-benar wujud, siapa sebenar-benarnya yang sama, yang basar, yang kalam, yang ilmu, yang kudurat, yang iradat dan hayat? Itu tiada lain adalah Allah tuh. Gak ada siapa-siapa. Disitulah Allah mengatakan, Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Allah itulah yang benar-benar wujud, yang benar-benar sama, basar, kalam, ilmu, kuda, iradah dan hayat. La ilaha illahu. Maka tidak ada yang sebenar wujud, tidak ada yang sebenar bersifat, melainkan yang sebenar wujud yang bersifat itu hanya Dia semata-mata. Karena tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Itulah rahasianya. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka dirinya itu adalah mati. Ketika diri kita mati, Bapak Ibu, disitulah nyatanya Allah itu. Nah, ketika diri kita mati, maka nyatalah Tuhan itu, Bapak Ibu. Ya, kalau diri kita sudah tiada, maka disitulah yang sebenar ada itu hanya Dia. Kalau hanya Dia yang sebenar ada, maka nyatalah Tuhan itu. Rupanya Tuhan itu bukan gaib, rupanya Bapak Ibu. Yang gaib itu diri Bapak Ibu. Tuhan itu bukan batin. Yang batin itu diri kita. Tuhan itu wujud, Tuhan itu nyata, Tuhan itu zahir. Jangan dikatakan juga Allah itu gaib. Jangan disebut juga Allah itu batin. Kalau disebut juga, bilang, katakan yang gaib dan yang batin itu adalah diri kita. Kalau Allah benar-benar wujud, kalau Allah benar-benar zahir, lalu tidak mampu kita memandang wujud nyatanya Allah itu pada seisi alam ini. Inilah yang disebut namanya buta sange itu, Bapak Ibu. Lihat, tahu buta sange? Benar-benar buta. Kopiah udah diletakkan di kepala, lalu dicari juga lagi, manalah kopiah sayanya. Baju udah dipakai, baju udah dipasang, dicari juga baju itu. Artinya buta sange itu. Allah itu telah wujud, Allah telah nyata, Allah telah terang. Dicari juga, atau itu kemana-mana, atau buta sange itu, Bapak Ibu. Makanya matikan diri, keluar kita dari diri kita. Jangan kita merasa wujud dan jangan kita merasa bersifat. Kalau diri kita telah mati, diri kita dah keluar daripada keakuan diri kita, tidak lagi kita merasa wujud dan bersifat. Ketika itu nyatalah Tuhan itu. Ini Allah katakan, kullu syai'in halikun illa wajahahu. Kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tiap-tiap segala sesuatu, apapun bentuknya, apapun rupanya, apapun wujudnya, apapun namanya, mulai dari yang besar sampai kepada yang kecil, mulai dari yang zahir sampai kepada yang batin, hakikatnya halikun, hakikatnya nggak pernah ada. Hakikatnya nggak pernah ada.
Lalu siapa yang sebenar ada? Illa wajahahu, yang benar-benar ada itu adalah zat semata-mata. Kenapa zat semata-mata yang pernah ada? Kan memang dialah yang qiyamuhu binafsihi, dialah yang ada sebelum adanya segala yang ada. Ya. Dia yang lebih dahulu ada sebelum adanya segala yang ada ini. Maka disitulah duduknya, adanya dengan sendirinya. Itu yang dikatakan dia awal tidak ada ujungnya. Dia awal tak ada permulaannya. Dia akhir tidak ada kesudahannya. Dia akhir tidak ada pangkalnya. Dia zahir, nyata pada segala yang wujud, dan dia batin tiada tersembunyi. Kenapa? Dia batin tiada tersembunyi karena dia telah zahir pada segala yang ada ini. Kalau dia telah zahir pada segala yang ada, maka dialah segala-galanya, dan segala-galanya itulah bentuk lain daripada rupa akan dirinya. Memangnya adakah diri yang lain selain daripada dirinya? Ada Bapak Ibu diri yang lain selain dirinya? Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, lalu diri Bapak Ibu ini siapa sebenar-benarnya? Coba Bapak Ibu jawab. Kalau memang tidak ada diri yang lain selain daripada diri Allah, siapa diri Bapak Ibu ini yang sebenarnya? Halo? Pertanyaan Ustaz nih, Ustaz ulang lagi nih. Ya. Allah memang tunggal Bapak Ibu? Tunggal itu artinya satu-satunya. Kan tidak ada yang lain selain pada dirinya. Pertanyaan Ustaz, kalau Allah itu memang yang tunggal satu-satunya, nggak ada diri yang lain selain pada dirinya, lalu diri Bapak Ibu ini siapa sebenarnya bagi diri Allah itu? Halo? Takut Bapak Ibu? Lihat. Kalaulah memang Allah itu yang tunggal satu-satunya, siapa diri Bapak Ibu ini? Nah, lihat. Kalau Allah itu adalah diri yang tunggal satu-satunya, siapa diri Bapak Ibu ini? Sampaikan ya secara bahasa syariat. Ungkapkan dengan bahasa torikat, nyatakan dengan bahasa hakikat, lalu pahami secara bahasa makrifat. Nah, kita lihat satu-satu. Secara bahasa syariat, maka di Bapak Ibu itu disebut namanya hamba Allah. Hamba Allah. Ya. Hamba Allah. Hamba Tuhan, aku Tuhan. Hamba Allah, aku Allah. Hamba itu yang Allah tuh. Yang menjadikan hamba itu yang jadi hamba. Ya, makanya sebut hamba Allah. Aku Tuhan, aku Allah maksudnya tuh. Kalau bahasa kiasnya, hamba Allah yang menjadikan hamba itu yang jadi hamba. Makna yang sebenarnya hamba itulah yang Allah itu. Itu bahasa syariat. Ya, atau disebut namanya, bahasa syariatnya ini disebut namanya makhluk Allah. Lu dia bahasanya tuh. Atau disebut namanya ciptaan Allah. Atau disebut namanya sesuatu. Atau disebut namanya dengan alam. Alam itu artinya alamat. Alamat mencari dan menuju Tuhan, itulah pada hamba itu. Makanya hamba itu yang dikatakan alamat untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena hamba itulah nyatanya akan diri Allah itu. Itu secara syariat Bapak Ibu disebut hamba Allah. Secara bahasa torikat, nah ini torikat lagi. Siapa hamba Allah itu? Nah, yang hamba Allah itu disebut namanya mir'atillah, cermin Allah. Maksudnya hamba itu cermin Allah, tempat memandang akan nyatanya rupa diri Allah. Apa kata Allah? Khalaqul insan ala suratir rahman. Nih, khalaqul insan, nih.
khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan insan itu sebenarnya adalah kesempurnaan memandang rupanya ar-Rahman. Allah itu. Yang kedua, wa khalaqa Adam ka suratihi. Dan dijadikan Adam itu adalah kesempurnaan memandang gambaran rupa daripada dirinya. Maka Adam itu maknanya tiada tuh. Kalau Adam itu maknanya tiada, siapa yang ada? Yang tiada itu hanya Allah. Kalau Allah yang ada, siapa Adam itu sebenarnya? Aku itu yang Adam, Adam itu yang aku yang sebenarnya. Makanya dikatakan dalam bahasa Thariqat, hamba, insan, Adam itu adalah cermin memandang akan rupa diri Allah. Sekarang Ustadz antarkan dengan bahasa kias dulu. Nah, lihat. Ketika Bapak Ibu ingin mengaji pada malam hari ini, lalu Bapak Ibu di rumah tadi bersolek berkaca. Nampakkah diri Ustadz ketika Bapak Ibu bercermin tadi di rumah? Tidak. Kalau tidak nampak, lalu diri siapa yang nampak di dalam cermin itu? Adalah diri Bapak Ibu. Kenapa diri Bapak Ibu yang terlihat? Karena diri Bapak Ibu cuma yang bercermin, yang berkaca. Ya, sekarang Allah satu-satunya yang wujud dan yang ada. Kalau Allah satu-satunya yang wujud dan yang ada, maka alam dan diri Bapak Ibu ini adalah cermin bagi diri Allah. Kalaulah alam dan diri Bapak Ibu ini cermin bagi diri Allah, karena Allah yang berdiri di depan cerminnya, karena dia yang bercermin, maka diri siapa yang nampak pada alam dan diri siapa yang nampak pada diri Bapak Ibu ini? Tiada lain diri Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Makanya dikatakan diri Bapak Ibu itu disebut namanya cermin Allah, tempat memandang akan nyatanya rupa diri Allah itu. Itu memahaminya. Ya. Untuk memandang wujudnya, nih. Untuk memandang samaknya, wujudnya kemana memandangnya? Nah, kalau dibuat gambar Bapak Ibu, mengantarkan paham. Memandang wujudnya itu mulai dari ujung rambut nih sampai ujung kaki ini. Apa kata Allah? Inna rabbaka ahato bin nas. Inna rabbaka ahato bin nas. Sesungguhnya Rabbmu, aku ini, kata Allah, aku ini telah wujud, telah nyata, meliputi akan dirimu zahir dan batin. Itu wujudnya tuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini yang Allah katakan, Inna rabbaka ahato bin nas. Aku ini telah wujud, aku ini telah nyata. Nyatanya kesempurnaan diriku pada dirimu. Rupanya Bapak Ibu, diri Bapak Ibu inilah sebenarnya kesempurnaan memandang nyatanya akan wujud rupa Allah itu sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat nyatanya wujud Allah, maka lihatlah kepada diri masing-masing. Diri masing-masing itu wujud nyatanya rupa diri Allah. Tapi Bapak Ibu jangan mengaku Allah. Apalagi jadi Allah, jadi Fir'aun nanti. Makanya belajar ilmu tauhid, belajar ilmu ma'rifat bukan ingin merampok hak Allah. Belajar ilmu tauhid bukan ingin mengaku Allah. Belajar ilmu tauhid bukan ingin jadi Allah. Kalau bukan ingin merampok Allah, bukan ingin mengaku Allah, dan bukan pula ingin jadi Allah, lalu belajar ilmu ma'rifat dan ilmu tauhid untuk apa gunanya? Belajar ilmu ma'rifat dan ilmu tauhid sebenarnya untuk memahami dan mengenal Allah sajalah yang ada semata-mata sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang, dan kita tidak pernah ada sejak dahulu, sekarang dan yang akan datang. Jadi bukan ingin mengaku-ngaku Bapak Ibu. Tidak ada ingin ngaku-ngaku. Ya, bagaimana Bapak Ibu mengaku-ngaku diri kita ini adalah tiada? Kalau diri kita ini adalah tiada, itu artinya diri kita itu adalah buta, tuli, bisu, bodoh, lemah, papah, dan mati. Orang mati tidak pernah mengaku-ngaku Bapak Ibu. La haula wa la quwata illa billah.
yang mengaku mengatakan dirinya Allah, Allah lah yang mengaku, yang sadar dirinya Allah itu aku. Innani anallah la ilaha illa ana. Jangan dihidupkan kesadaran kita, tapi Allah lah yang sadar bahwa dirinya itulah Tuhan yang bernama Allah. Ini yang dikatakan Sidratul Muntaha, puncak kesadaran, kesadaran yang tertinggi. Itu tiada lain, hanya dialah yang mengatakan innani anallah la ilaha illa ana, bukan kita Bapak Ibu. Lisan kita ini adalah alat bagi kalamnya saja. Maka yang berkalam itu Allah, nyata pada lisan ini. Itu yang sebut namanya kalamullah. Yang berkalam itulah sebenarnya yang dia itu. Tuh. Jadi bukan mengaku Allah Bapak Ibu ya. Jangan pula ingin jadi Allah. Belajar ilmu ini bukan mengaku Allah, bukan jadi Allah, tapi belajar ilmu tauhid untuk mengenal dan memahami Allah sajalah yang wujud dan yang bersifat sejak dahulunya, sekarang yang akan datang kita tidak pernah ada. Kalau kita nggak pernah ada, kalau diucapkan juga, ucapkanlah kalimat hauqala, la haula wala quwata illa billah. Udah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada yang wujud, itu maksudnya tuh. Tidak ada yang sama basar, tidak ada yang kalam, tidak ada yang ilmu, kuda, irada, dan hayat, melainkan yang benar-benar wujud, sama basar, kalam, ilmu, kuda, irada, dan hayat, melainkan hanya Allah. Kalau Allah, yang mana orangnya? Yang mana wujudnya? Jangan Allah itu di langit juga lagi. Allah itu sebenarnya wujud dan nyata, nyata pada keha. Tahu Bapak Ibu bahasa keha? Nggak paham Bapak Ibu? Tuh dia tuh. Makanya orang yang telah sampai puncak kesadaran Tuhan, dia telah berada pada puncak ketuhanan. Disitulah dikatakan oleh Nabi, man arafallah fahuwallah wa man arafallah kala lisanahu. Man arafallah fahuwallah wa man arafallah kala lisanahu. Barang siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang sebenar-benar wujud, Allah sebenar-benar yang bersifat, bahwa maka yang wujud dan bersifat itu memanglah dia itu. Kalau memang dia yang wujud dan bersifat, kala lisanau, ketika itu keluh lidahmu. Keluh lidah itu maksudnya Bapak Ibu, kata yang tiada terkatakan, tak bisa diuraikan lagi, tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tak bisa lagi dianalisa dengan ilmu. Semuanya sudah terdiam Bapak Ibu. Contohlah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah paham, lalu Bapak Ibu jelaskan juga lagi, kalau udah paham, makin kabur maknanya. Contoh Ustaz mau nanya, yang namanya Pulau Rupat itu yang mana Bapak Ibu? Yang mana yang Pulau Rupat? Nih yang mana coba? Karena setiap nama itu ada orangnya. Ustadz minta Pulau Rupat, yang ditunjuk Neha, tertunjuk apa namanya dia? Karpet, dinding rumah orang nanti tertunjuk. Itu artinya kalau sudah paham namanya Pulau Rupat, karena kita sudah berada di Pulau Rupat ini, diam, nikmati saja Bapak Ibu. Dilihat boleh, dipandang boleh, disebut tak boleh, apalagi ditunjuk-tunjuk. Kalau kita sudah kenal Allah, jangan lagi disebut-sebut, apalagi ditunjuk-tunjuk. Dilihat boleh, dipandang boleh, tidak dilarang. Pandanglah, memang itu yang disuruh. Pandang Allahnya apa yang dia oleh mata, tapi jangan disebut, apalagi ditunjuk-tunjuk. Sebab lain yang disebut, lain yang ditunjuk, lain yang ditunjuk, lain pula yang dimaksud sebenarnya. Jadi cukup diam, sadari, rasakan, dan imani. Itulah makna man arafallahu kala lisanahu itu. Itu maksudnya. Makanya kalau diri kita telah tiada,
diri kita telah mati, maka nyatalah Tuhan di situ. Kemana tempat memandang nyatanya Tuhan itu? Nah, nih balik lagi ke bawah nih, ha. Untuk memandang nyatanya Tuhan itu, nyata dia pada seisi alam nih. Nah, lihat. Untuk memandang nyatanya Allah itu mandangnya kepada seisi alam. Apa kata Allah? Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah bahwa aku ini telah wujud meliputi sekalian alam. Kalau Allah telah wujud meliputi sekalian alam, maka apa kata Allah? Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Karena aku sudah wujud meliputi sekalian alam, barat dan timur ini aku yang punya. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke depankah, belakangkah, kiri, kanankah, atas, bawah, luar dan dalam, maka yang terpandang adalah diriku semata-mata. Kenapa dirinya terpandang? Karena tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Dialah semata-mata yang wujud pada segala yang ada ini. Itu yang pertama. Jadi nyatanya Allah itu sudah wujud pada sekalian alam. Akan tetapi, ini ada tetapinya lagi Bapak Ibu. Akan tetapi, untuk memandang Allah pada sekalian alam ini, maka sempurnalah memandang Allah pada sekalian alam, itulah kepada insan. Rupanya insan inilah kesempurnaan memandang nyatanya akan diri Allah itu. Apa kata Allah? Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Nih, insan itu adalah rahasiaku, akulah sebenar-benarnya rahasianya. Inna rabbaka ahata bin nas. Aku sudah nyata meliputi insan, karena insan itulah nyatanya rupa diriku. Jadi memandang kesempurnaan Allah pada alam, memandangnya kepada insan Bapak Ibu. Insan ini banyak ragam perangainya Bapak Ibu. Kemana memandangnya? Karena insan ini ada yang buruk perangainya, ada pula yang baik perangainya. Maka memandang kesempurnaan Allah pada insan itu, pandanglah kepada insan yang baik Bapak Ibu. Nah, yang baik akhlaknya. Jangan memandangnya kepada insan yang buruk, kepada yang baik. Yang baik itu ada makomnya lagi. Di atas yang baik itu adalah soleh. Maka pandanglah kesempurnaan Allah itu kepada insan yang baik lagi soleh. Yang soleh itu ada lagi makomnya. Itu adalah ulama. Nah, kesempurnaan memandang Allah pada insan yang baik lagi soleh dan statusnya sebagai ulama. Di atas ulama masih ada makamnya. Pandanglah di atas ulama itu adalah aulia, yaitu walinya Allah. Di atas aulia memandangnya itu kepada nabi. Nah, ini Bapak Ibu kepada nabi. Berapa banyaknya nabi Bapak Ibu? Halo? Hah? Nabi itu banyaknya 124.000. Dari 124.000 nabi, memandang di atas nabi masih ada lagi, yaitu rasul. Nah, rasul itu 315. Dari 315 rasul itu, memandangnya itu, kesempurnaan memandang Allah itu kepada nabi dan rasul yang 25. Dari yang 25 itu, memandang kesempurnaan nyatanya Allah itu kepada yang 5. Dari yang 5 itu memandang kesempurnaannya kepada yang 1. Siapa tuh yang 1 itu Bapak Ibu? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu telah terdapat contoh dan uswah yang terbaik bagi dirimu, bagi yang ingin berliqa, bermusahadah dan bermuwajahah dengan Tuhannya.
Jadi Nabi itulah kesempurnaan, tempat memandang akan nyatanya rupa diri Allah itu. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara Muhammad, maka memahami Muhammad ini seperti ya dua mata pedang, ke atas dia kodim, ke bawah dia baharu. Seperti mata pedang yang bermata dua. Ke atas dia kodim, ke bawah dia baharu. Maka Muhammad itu, Bapak Ibu, ini Muhammad itu ke atas dia kodim, itu yang disebut namanya hakiki, dan ke bawah namanya baharu. Ini yang disebut namanya setelah bertubuh. Lihat. Yang hakiki, Muhammadnya hakiki, itulah yang disebut namanya Nur Muhammad itu. Makanya apa kata Nur Muhammad? Menggunakan bahasa lidah Rasul, ana minallah wal mu'minuna minni. Ana minallah wal alam minni. Aku langsung daripada zat Tuhan, alam dan diri manusia itu adalah daripada diriku. Karena itulah yang dikatakan. Apa kata sahabat kepada Rasul? Mata Nabi ya Rasulullah, kapan engkau menjadi Nabi ya Rasul? Apa kata beliau? Kuntu nabiyan wa adam baina ruh wal jasad. Aku telah dahulu menjadi Nabi, sedangkan Adam masih dalam proses antara ruh dengan jasad. Apa sebabnya? Ja'alani fatihan wa khatiman. Allah telah menjadikan aku ini sebagai pembuka, dan Allah juga menjadikan diriku ini sebagai penutup. Maksudnya bahwa adanya alam, adanya sesuatu itu karena aku. Maka akulah pembuka adanya segala yang ada ini, dan akulah sebagai penutup. Zahir aku adalah datang kemudian, namun ruhani aku lebih dahulu ada sebelum adanya Adam itu. Batinku lebih tua daripada Adam, tapi zahirku lebih muda pula daripada Nabi dan Rasul. Jadi secara makna hakiki, secara ruhani itu adalah Nur Muhammad. Itu Muhammad yang hakiki, itu maksudnya Nur Muhammad. Muhammad secara majazi itu yang bertubuh, ya, yang berjasad, ya, yang meninggal di Madinah itu. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenalilah diri Bapak Ibu ini sebenarnya. Ya, kalau kita telah mengenali akan asal usul diri kita, insya Allah kita mampu mengenal akan Tuhan itu. Maka disitulah Rasulullah itu pernah ditanya oleh Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Yang ditanyakan oleh Rasul, wahai Umar, atadri man ana? Wahai Umar, kamu tahu enggak siapa sebenarnya aku ini? Ana la adri ya Rasulullah, Allahu alam Rasul. Aku tidak ngerti ya Rasul. Aku tak paham ya Rasulullah. Hanya Allah sajalah dan Rasulnya yang paham dan mengerti ya Rasul. Siapa engkau sebenarnya? Lalu apa kata Rasul? Wahai Umar, ana Ahmad Bilal Mim. Ana Ahmad Bilal Mim. Aku ini Ahmad tidak memakai huruf mim. Kalau Ahmad dihilangkan huruf mimnya, apa jadinya Bapak Ibu? Ahad. Ahad itu artinya siapa tuh? Ahad itu Esa satu. Siapa yang Esa? Allah. Itulah dia tuh. Maka disitulah Umar dikatakan oleh Rasul, wahai Umar, man ro'ani faqad ro'al haq. Hai Umar, kalau kamu sudah bisa melihat aku ini, zahir dan batin, dah sama kamu memandang akan Allah. Itu maknanya yang tersirat. Hai Umar, kalau kamu sudah bisa memandang Nur Muhammad, Nur Muhammad itu sudah nyata pada tubuhku, Nur Muhammad itu sudah nyata pada ruhku. Sedangkan Nur Muhammad itu wujud nyatanya diri Allah, itu tiada lain Allah itu sendiri. Sudah sama artinya kamu memandang akan Allah. Sekarang beliau telah tiada. Lalu bagaimana cara memandangnya? Mandangnya kepada yang hakiki, kepada Nur Muhammad. Bagaimana cara memahaminya? Ini ibarat gelas Bapak Ibu. Ini gelas.
Nih, kaca, gelas kaca, Ustaz lambungkan ke atas sampai ke bawah, dia pecah berkeping-keping Bapak Ibu. Pecahannya ada 4 meter. Kepingannya bisa 3 meter, bisa 2 meter, bisa 1 meter. Walaupun pecahannya 4 meter, 3 meter, ketahuilah bahwa yang 4 meter, 3 meter itu juga bahagian daripada kaca ini juga. Soal lagi, walaupun pecahannya 4 meter, 3 meter, 2 meter, akan tetapi pecahan yang 4 meter dan 3 meter itu tiada lain adalah kaca itu juga. Itu maksudnya bahwa Nur Muhammad itu telah wujud dan nyata pada sisi alam. Walaupun Nur Muhammad itulah wujud dan nyata pada sisi alam dan sempurna kepada baginda Nabi Muhammad SAW, namun hakikatnya diri Bapak Ibu ini bahagian daripada dirinya juga itu. Dirinya juga. Ini yang mesti kita pahami. Siapa sebenarnya rahasia diri kita itu? Itu maknanya. Jadi memandang nyatanya Tuhan itu kepada insan, insan itu kepada yang baik lagi soleh, ulama, aulia, nabi, rasul, yang 315 kepada 25, 5 dan 1 itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apanya yang nyata sebenarnya? Lihat. Kalau memang Tuhan itu nyata pada diri Bapak Ibu, Tuhan itu nyata pada diri insan, apanya Tuhan yang nyata pada diri Bapak Ibu? Lihat, yang nyata itu yang pertama adalah zatnya. Yang kedua, nyatalah akan sifatnya. Yang ketiga, nyata akan asmanya. Dan yang keempat, nyata akan afalnya. Rupanya Bapak Ibu, diri kita inilah disebut namanya nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al. Kalaulah diri kita ini nyatanya af'al Allah pada insan, itulah yang disebut namanya tubuh Bapak Ibu. Nih. Asma Allah pada insan itu, itulah nyata pada hati. Sifat Allah pada insan, nyata pada ruh. Zat Allah pada insan nyatalah pada sir. Maka sir, ruh, hati dan tubuh, karena ini tempat memandang nyatanya akan zat, sifat, asma dan af'al Allah, maka disebutlah insan itu wujudullah. Itu secara hakikatnya. Secara hakikatnya, secara hakikatnya insan itu yang disebut wujudullah, wujudnya Allah, atau disebut ainullah, atau hakikatullah. Wujudnya Allah, nyatanya Allah, dan sebenar-benarnya Allah. Itu secara hakikat. Secara ma'rifat, insan itu secara ma'rifat nih, secara ma'rifat insan itu tiada lain. Lihat ya, tiada lain Allah. Kalaulah insan itu tiada lain Allah, tiada lain itu sebenarnya Allah lah itu semata-mata. Pada saat itu rahasiakanlah diri Allah itu pada insan. Jangan dikatakan Allah itu insan, jangan disebut insan itu Allah. Insan katakan insan, Allah katakanlah Allah. Insan tak pernah jadi Allah, Allah juga tidak pernah jadi insan. Walaupun dikatakan insan adalah insan, Allah adalah Allah, namun hakikatnya tiada lain Allah itu sendiri. Contoh Bapak Ibu, kalau beras ditanak menjadi nasi, maka rahasiakanlah wujud beras itu pada nasi. Jangan dikatakan nasi itu beras, jangan disebut beras itu nasi. Nasi bilanglah nasi, beras katakanlah beras. Walaupun nasi kita katakan nasi,
beras adalah beras, namun hakikatnya nasi itu tiada lain wujud nyatanya beras itu. Makanya secara syariat nasi tidak boleh mengatakan dirinya beras, walaupun dia sadar dirinya itu tiada lain adalah nyatanya beras itu yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memandang nasi, maka yang terpandang itu beras. Siapa yang tidak mampu memandang beras nyata pada nasi, itu yang butuh sangi itu. Benar-benar buta datu-datu. Makanya nasi dengan beras, beras dengan nasi, dua yang tiada berbeda, dua yang tiada berlainan. Esa dia Bapak Ibu. Contoh, ini apa namanya Bapak Ibu? Ini tisu. Warnanya apa nih? Ini adalah tisu warnanya putih. Berpisahkah putih dengan tisunya? Berceraikah tisu dengan putihnya? Enggak. Ini yang dikatakan dua yang tiada berpisah. Kalau ini yang disebut dua yang tiada berpisah, antara putih dengan tisu, pertanyaan Ustadz, mana yang dikatakan zat dan mana yang dikatakan sifat pada tisu ini? Halo? Yang mana yang dikatakan zat, yang mana yang disebut sifat pada tisu yang berwarna putih ini? Putih itu benar salahnya. Mana zatnya? Zat itu adalah tisunya, sedangkan putih itu adalah sifatnya. Maka ini nggak pernah berpisah cerai dia itu. Inilah maksudnya itu. Azatu wasifatu wahid. Zat dengan sifat itu adalah esa dia. Ya. Nah, contoh lagi Bapak Ibu. Ini usah antarkan lagi. Nah, ini gelas kaca. Ketika kaca ini sudah bertajali dia menjadi gelas, pertanyaan Ustadz, ketika Bapak Ibu memandang gelas yang terpandang apa? Yang terpandang apa? Ketika Bapak Ibu memandang gelas yang terpandang apa? Kaca. Kenapa ketika memandang gelas yang terpandang adalah kaca? Karena bukan karena gelas kaca. Kenapa Bapak Ibu ketika memandang gelas yang terpandang kaca? Karena gelas itulah bentuk daripada rupa kaca. Pertanyaannya, kalaulah gelas ini bentuk daripada rupa kaca, mana yang zat dan mana yang sifat? Mana yang sifat, mana yang zat? Yang gelasnya apa? Yang gelas ini adalah sifat, yang kacanya adalah zat. Jadi tak perlu lagi mencari-cari kaca, pandang aja lah gelas itu sudah terpandang kaca itu dah. Jangan dicari juga zat tuh, pandang aja lah sifat tuh, karena sifat itulah sebenarnya yang zat itu. Kalaulah sifat itu sebenarnya zat, pertanyaannya mana yang dikatakan sifat yang sebenarnya? Sifat itu adalah zat yang disifati. Kalaulah sifat itu adalah zat yang disifati, itikad ke dalam hati, maka sifat itulah yang sebenar-benar zat sebenarnya. Paham ya Bapak Ibu tuh? Pertanyaannya lagi. Zat siapa namanya, sifat siapa pula namanya? Zat bernama Allah, sifat bernama Muhammad. Maka untuk mengenal Allah, kenalilah Muhammad. Siapa yang sudah kenal Muhammad, maka kenallah Allah. Karena Muhammad itulah wujud nyatanya Allah. Itu maksudnya itu. Siapa yang tidak mampu memandang Allah pada Muhammad, apa namanya tadi? Butuh sangi lah sudah. Kalaulah memandang Allah nyata pada Muhammad, dan Muhammad itulah zahir nyatanya Allah, kemana tempat memandang nyatanya Allah dan Muhammad itu Bapak Ibu? Kemana tempat memandang Allah dan Muhammad itu? Kepada insan. Nih. Pada insan inilah memandangnya. Disitulah dikatakan Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin nyata pada ruh, Muhammad itu zahir nyata pada tubuh. Maka kumpulan tubuh dengan ruh, himpunan ruh dengan tubuh disebutlah insan. Karena insan itu memandang Allah dan Muhammad, maka disebutlah namanya insan kamil mukamil. Disebutlah insan kamil mukamil.
Itulah sempurnanya itu Bapak Ibu. Ya. Maka ketika itu tidak ada lagi bahasa mencari Bapak Ibu. Tidak ada lagi bahasa mencari. Apa juga mau dicari lagi? Sudah wujud, sudah nyata, dan sudah terang dia. Kalau dia sudah wujud, sudah nyata, dan sudah terang, maka nikmati sajalah tuh. Bagaimana nikmatinya? Ya lapar makan, haus minum, sakit berobat. Ya, capek istirahat, ngantuk bawa tidur, itu aja. Jangan ngantuk malam ini, jangan tidur malam ini, kami talkinkan sama-sama nanti. Jadi cukup dipahami itu. Maka kesimpulannya, Allah itu adalah nama diriku. Allah itu diriku, Muhammad itu wujudku, Adam itu rupaku, insan itu rahasiaku. Aku juga yang beraku-aku di dalam keakuan diriku. Nih Bapak Ibu, ini di ujung kaji namanya nih. Allah, Muhammad, Adam, insan. Ini cara menguraikannya secara makna hakikat. Allah itu diriku, Muhammad itu wujudku, Adam itu rupaku, insan itu rahasiaku. Ini secara makna hakikat. Kalau secara makrifat, Allah adalah diriku. Itu maknanya, diriku adalah Allah, wujudku adalah Allah, rupaku adalah Allah, rahasiaku juga adalah Allah tuh. Tidak ada siapa-siapa tuh. Allah diriku, Allah wujudku, Allah rupaku, Allah rahasiaku. Nggak ada siapa-siapa lagi di situ. Memang dia yang terpandang, suhudul wahda pil wahda, pandang yang satu tampak yang satu. Dialah yang memandang dan menyaksikan akan dirinya sendiri. Tidak ada siapa-siapa di situ Bapak Ibu. Ketika itu tidak ada lagi bahasa menyaksikan. Cukup disadari, dinikmati, dan diimani saja Bapak Ibu. Itulah kesempurnaan makrifat itu. Kesempurnaan makrifat seorang insan adalah diam. Ini maksudnya. Diam. Bukan diam-diam Bapak Ibu. Kalau diam-diam bermasalah tuh. Ya, diam yang bagaimana maksudnya? Diam di dalam paham, paham dalam kesadaran, sadar di dalam keheningan, hening di dalam kepatuhan, patuh di dalam keimanan. Tuh dia tuh. Ya. Makanya tidak ada lagi yang bisa disebut. Itu makna kala lisana itu yang sesungguhnya Bapak Ibu. Udah lihat atau belum Bapak Ibu? Udah lihat atau belum? Sudah lihat. Kalau sudah lihat sedang apa dia tuh? Sedang apa dia sekarang? Itulah Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu udah paham, aku pun udah capek. Udah panik aku. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan memahami akan rahasia diri ini, Bapak Ibu mampu menemui siapa diri Bapak Ibu yang sebenarnya. Rupanya diri yang kita cari selama ini tiada lain adalah diri sendiri. Namun diri sendiri bukanlah kenyataan wujud diri Bapak Ibu, akan tetapi nyatanya akan diri Allah semata-mata. Inilah orang yang bertemu dengan Allah, bertemu dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia di dalam diri sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.